aku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Pujian yang sangat menghibur dan sangat menguatkan iman saudara dan saya dalam mengiring Tuhan kita Yesus. Saudara, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya dalam acara sarapan pagi, sarapan rohani yang dilakukan atau biasa kita kerjakan setiap pagi. Saudara, pujian tadi katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Inilah janji Tuhan untuk saudara dan saya. Karena seluruh tubuh, jiwa dan roh saudara adalah sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahkan kami percaya apa yang minggu kemarin saudara dan saya sudah terima. Karena tubuh atau kita sudah dipersekutukan dengan tubuh Yesus dan darah Yesus. Oleh sebab itu tidak ada alasan lagi untuk kita khawatir di dalam menghadapi hidup ini apapun yang terjadi. Saudara, ada kisah yang menarik atau judul yang akan kami sampaikan pada sarapan pagi ini adalah jangan takut. Dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji Tuhan untuk bangsa Israel pada saat itu. Janji Tuhan untuk bangsa Israel saat dalam pembuangan di Babel. Saudara, orang kalau di dalam pembuangan merasa ketakutan, merasa gelisah, cemas, bimbang. Tetapi janji Tuhan adalah jangan takut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini yang sangat menghibur, sangat menguatkan bangsa Israel pada saat itu. Itu juga janji Tuhan yang ditujukan kepada kita saat ini yang hidup di akhir zaman. Saudara, karena ada 365 kali kata-kata jangan takut di dalam Alkitab ini. Ini berarti apa? Setiap hari saudara jangan takut karena Tuhan Yesus menyertai saudara. Saudara, jangan takut itu berarti pertama, itu bentuk perhatian Tuhan pada kita
Mungkin saat ini saudara menderita atau mengalami apapun, penganiayaan. Sekali lagi, jangan takut, karena Tuhan sudah memperhatikan saudara dan saya. Yang kedua, Dia mengenal isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Mungkin saudara mengalami kesusahan atau mengalami fitnah atau yang lain-lain. Saya tidak tahu yang merongrong atau merasakan hati saudara. Juga yang ketiga, Dia sangat peduli kepada saudara dan saya. Mungkin saat ini saudara sendirian atau ditinggal oleh siapapun, tetapi Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati bagi saudara dan saya. Saudara, saya katakan tadi, tidak ada alasan kita untuk merasa takut. Walaupun di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, kitab Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sehingga tidak ada alasan saudara dan saya untuk merasa takut. Saudara, juga apa yang perlu, memang rasa takut itu manusiawi, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara mengalami juga takut. Tetapi apa dan bagaimana saudara dan saya untuk menyikapi kondisi atau rasa ketakutan itu? Kita memberikan contoh Tuhan Yesus. Contoh Tuhan Yesus pada saat merasa ketakutan. Saudara, kita lihat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44 sampai 46. Saudara, inilah yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus melakukan atau mengalami ketakutan. Karena Tuhan Yesus itu juga Allah 100%, tetapi juga manusia 100%, sehingga Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang dialami oleh manusia. Kalau Tuhan Yesus, ini perikopnya di Taman Getsemani, saudara dan saya sudah mengenal penderitaan Tuhan di atas atau di Taman Getsemani itu bagaimana. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang sangat, makin merasa takut, makin sungguh-sungguh berdoa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau mengalami ketakutan, apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Saudara, ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan kita aman. Di dalam dunia ini mana tempat paling aman? Hanya di dalam hadirat Tuhan. Saudara, terus firman Tuhan teruskan yang tadi ayat 44, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini saudara-saudara, ini kiasan saudara. Kenapa dikatakan seperti titik-titik darah? Karena begitu bersungguh-sungguh Tuhan itu berdoa. Dan 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lihat pada saat itu? Kembali ke murid-murid, tapi murid-murid sedang tidur. Juga kita, saudara-saudara, hari-hari ini jangan tidur rohani. Kita tetap semangat untuk terus berdoa, untuk melayani Tuhan. Saudara, ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan dalam ayat yang ke-46,
Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, ini adalah yang harus kita lakukan agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan, saudara. Saya percaya saudara dan saya hari-hari ini sudah berdoa, tetapi doa kita apa sungguh-sungguh seperti Yesus? Apakah kita sudah mengundang hadirat Tuhan untuk turun di tengah-tengah doa kita? Atau kita sudah melayani Tuhan? Atau kita sudah bangun tidak tidur rohani kita? Mungkin kita harus melayani Tuhan. Tuhan Yesus itu kuasa dan tahu apa yang menjadi isi hati saudara. Sehingga saudara dan saya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itulah renungan firman Tuhan untuk sarapan pagi kali ini. Dan kami simpulkan saudara-saudara, situasi dan kondisi seperti sekarang ini, dunia sedang bergelora. Dunia sedang bergelora. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut. Jangan takut apapun. Kita punya Tuhan Yesus yang memiliki tubuh saudara dan saya, yang kuasa atas hidup saudara, yang sanggup memberikan kekuatan bahkan kemenangan di dalam menghadapi kehidupan ini. Sekali lagi, jangan takut, jangan takut. Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah sumber inspirasi kita. Karena impian kita adalah sama dengan Yesus. Yesus sudah melakukan yang terbaik, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan sudah menegur kita, jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Inilah renungan atau firman Tuhan pada sarapan pagi kali ini, dan semua saya percaya ini bisa menjadikan berkat, kekuatan saudara dalam menjalani hari-hari ke depan atau hari ini dan seterusnya dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.